Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 8 SMP Negeri 5 Japang Tengah. Pagi ini Bapak mengunjungi kalian dalam rangka kegiatan belajar online. Bagaimana kalian? Sehat di rumah? Semoga kalian dalam sehat walafiat, selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan karunia kepada kita semua, dan semoga hari ini kita semua diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan surat Al-Fatihah, berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bilana amin. Alhamdulillah, berdoa telah kita laksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada dalam kelancaran dan selalu ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin. Anak-anakku sekalian, pertemuan materi kali ini yaitu pembelajaran agama Islam. Pertemuannya ketiga, yaitu temanya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran ini yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, apa itu arti daripada kitab tersebut. Yang kedua, kitab apa saja yang pernah diturunkan oleh Allah ke dunia. Yang ketiga, siapakah nabi-nabi pilihan Allah yang dipercaya mendapatkan kitab tersebut. Yang keempat, hikmah apa dengan adanya kitab tersebut untuk kehidupan kita mulai dari dunia sampai ke akhirat nanti. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, semoga kalian selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, iman kepada kitab-kitab Allah, kalau di dalam rukun iman ada di posisi ketiga urutannya ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah yang diturunkan ke dunia itu ya, ada empat. Tapi sebelum dijelaskan kitab apa saja itu, maka apa pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah? Iman adalah percaya ya. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab ke dunia melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada manusia-manusia pilihan Allah yang namanya Nabi, untuk pedoman hidup agar selamat di dunia dan di akhirat nanti. Itu pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Lanjut anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah ke dunia? Satu, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Injil. Yang ketiga, kitab
kitab Zabur, dan yang keempat kitab suci Al-Qur'anul Karim. Terus siapakah nabi-nabi yang menerimanya? Yang pertama, Nabi Musa menerima kitab Taurat. Yang kedua, Nabi Isa menerima kitab Injil. Yang ketiga, Nabi Daud menerima kitab Zabur. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW menerima kitab suci Al-Quran. Nah, terus anakku sekalian, sebelum dibukukan bahwa Al-Quran itu dulu disebutnya suhuf. Suhuf itu artinya kalam-kalamullah yang diturunkan melalui Rasulullah SAW, namun masih bersifat selembaran. Ada yang ditulis dari pelepah korma, ada juga ditulis kepada bekas tulang onta dan sebagainya. Karena ada suatu ketakutan, banyak mujtahid yang gugur di medan perang, penghafal Al-Quran, akhirnya Al-Quran tersebut ditulis di pelepah korma dan di tulang-tulang onta. Setelah itu pada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, terutama pada zaman Umar, Utsman bin Affan dibukukan. Nah, ada pertanyaan, apa perbedaan kitab dan suhuf? Kitab yaitu wahyu Allah yang telah dibukukan, wahyu Allah yang telah dipersatukan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Contohnya Al-Qur'anul Karim. Kalau suhuf, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang masih bersifat lembaran-lembaran dan belum disatukan. Maka dari itu, anakku, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, mata kita normal, telinga kita juga normal, mari kita tingkatkan selalu membaca Al-Quran. Gunakan mulut kita sesuai kehendak Allah, gunakan mata kita sesuai dengan kehendak Allah, gunakan telinga kita sesuai kehendak Allah untuk membaca, memahami, mengaplikasikan Al-Quran dalam lingkungan kita sehari-hari. Yang terakhir, anakku, apa hikmahnya beriman kepada kitab suci Al-Quran? Yang pertama, anakku, agar hidup kita tidak gelap. Dari apa gelap itu? Dari kebodohan. Yang kedua, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agar iman kita lebih meningkat. Yang keempat, lebih mendekatkan diri dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir, dengan kitab tersebut kita dititipkan atau harus menggali berbagai macam ilmu pengetahuan, baik itu duniawi maupun ukhrawi. Maka dari itu, anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT dan juga yang soleh dan soleha, Bapak merasa besar hati kepada kalian semua sebagai generasi untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih memahami Al-Quran, lebih menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, dan juga sanggup bersaing dengan manusia-manusia lainnya yang ada di dunia dengan cara membawahi ilmunya daripada qaidal Al-Qur'anul Karim. Anakku sekalian, nah ya, di sini sebelum Bapak menutup acara atau pembelajaran tatap muka ini, ada sebuah lagu ya atau sholawat yang mungkin ini sholawat mudah-mudahan selalu kita ingat dalam keseharian kita ya, supaya kita lebih mencintai Al-Quran, supaya kita lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Mari kita bersolawat sedikit, mudah-mudahan bermanfaat.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, mari kita pelajaran ini ditutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari Bapak. Sekali lagi, ingat sekarang musim pandemi. Ingat pesan pemerintah 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Salam kepada orang tua kalian yang ada di rumah ya. Mohon maaf Bapak belum sempat bersilaturahmi kepada orang tua kalian. Demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum.